kejadian Pak Yosep datang ke rumah setengah udah gitu kan tidur udah tidur pas subuh bangun kita sholat langsung pagi-pagi Pak Yosep beli surabi udah beli surabi nyantai-nyantai sebentar Pak Yosep jam 7 lewat berangkat ke Cisyut. Bu, dengan kabar ini dari mana Bu awalnya? Itu awal dari dapat telepon dari cucu. Nah, kebetulan cucu kan depan rumah, tapi dia punya warung itu di Gandung. Dia yang nelpon, memberitahu katanya lihat di Facebook, gitu cucu lihat di Facebook katanya ada kejadian itu. Itu seperti itu. Sempat kaget nggak Bu? Ya kaget lah, langsung nangis, langsung telepon Pak Yosep. Apa iya? Saya kan nggak percaya ya, kata Pak Yosep iya. Pak Yosep juga nangis waktu itu. Ibu sempat datang ke rumah itu di saat kejadian apa? Enggak. Ibu bisa dikasih alasan berapa? Kita gimana ya, serba salah. Datang takut. Ya takutnya kan, artinya kan gimana ya? Pada status mungkin sebagai yang muda Bu? Iya itulah. Jadi merasa saya siapa? Memangnya kalau selama ini Bu hubungan dengan keluarga Bapak gimana? Disebut baik ya kita baik, nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Nggak ada aja. komunikasi. Ya artinya masing-masing Kita aja gitu ya? Ya gitu. Ya kita anggap aja baik-baik saja. Soalnya nggak ada kontak lah, nggak ada sama sekali. Bu, respon dari tetangga Bu bisa dijelaskan lebih rinci? Kalau masalah tetangga waktu kejadian itu mereka itu ya pada simpati lah. Artinya gini, pas ngedengar kejadian itu mereka pada datang dan segera kawan. Mereka baik sih, cuman kesini-sini itu yang lihat di media itu ya Allah, itu yang bikin saya tertekan, terpojokan, merasa kok jadi seperti ini, kok saya yang dipojokkan gitu. Padahal Ibu sendiri tidak merasa. Saya bersumpah demi Allah saya tidak melakukan ataupun menyuruh ataupun merencanakan, demi Allah berseluruh. Saya tidak sama sekali, saya tidak tahu menahu masalah ini, tidak sama sekali. Bu, untuk peran Ibu di yayasan sendiri bisa dijelaskan? Oh, itu kan sebelum Pak Yosep nikah sama saya itu sebelumnya sekolah yayasan mungkin udah ada ya, tapi sekolah itu belum. Tahun berapa Bu nikah? 2009 tanggal 6 bulan Juni 2009 pas meniti apa dari nol lah itu masa sekolah ya. Kita yang berjuang, kita ambil lah, yang cari siswa kemana ke gunung kemana, yang ke kampung lah. Nah ada siswa udah berjalan 2 tahun saya di sekolah di yayasan itu sendiri Sebagai apa? sebagai bendahara Itu tahun berapa? 2009 sampai 2011. 2009. Setelah itu diganti atau gimana? Setelah itu Ya diganti, setelah itu saya tidak tahu. itu digantinya itu sama siapa Bu? Ya Pak Yosep. Pak Yosep ngasih alasan nggak Bu kenapa? Itu mungkin untuk membenah program-program yang mungkin saya kurang pengalaman dalam masalah ya itu yayasan. Saya kurang pengalaman, kurang tahu menahu, jadi ya udahlah. Jadi setelah itu tidak ikut campur lagi ya Bu Tidak. mengenai yayasan? Berarti terakhir sejak tahun 2011 ya Bu? 2011 ya. Nah Bu, respon Ibu sendiri melihat Ibu digantikan posisi dari bendahara ke almarhum Bu Tuti sama Amalia, itu responnya seperti apa? Ya kita mah respon saya itu kan anak istrinya ya. Saya ini siapa? Saya istri yang kedua. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak masalah. Jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak. Kalau untuk nafkah sendiri Bu, Pak Yosep? Ya
Itu Pak Yosefnya nangka kenapa ya seadanya aja lah. Itu dikasih ke saya seadanya aja. Saya terima. Kabarnya ibu sempat berantem juga sama anaknya Pak Yosef, Yoris, itu bisa diceritakan? Oh itu dulu enggak lah. Tapi ya, Ya. tapi sempat deh, sempat. Enggak lah udah. Nah Bu, kalau sekarang sendiri gimana hubungan dengan Pak Yosef Bu? Baik-baik aja setelah kejadian atau gimana Bu? Setelah kejadian kan Pak Yosef nggak pernah datang lagi ke rumah ya. Oh belum pernah Belum. datang ke rumah. Belum. Nggak ketemu paling kalau kita sama-sama. Tapi ada komunikasi ngobrol gitu Bu? Ya paling ketemu di itu aja. Kalau barang-barang diperiksa, itu aja. Berarti selama ini Pak Yosef di mana? Bukan di rumahnya? Enggak juga. Katanya di itu di adanya Oh, ya. ditambahkan. Ditambahkan. Itu Pak Yosef yang milih nggak pulang ke ibu gitu. Ya, saya juga nggak tahu ya. Mungkin kita bersatu, kita bersama mungkin salah. Berpisah pun salah. Jadi serba salah. Ya udah mungkin Pak Yosef gimana ya? Mungkin membatasi diri dulu lah sebelum selesai. Tapi sempat nyesel nggak Bu? Istilahnya nggak mungkin ada komunikasi dengan Bapak gitu. Setelah pasca kejadian ini berarti belum pernah ada komunikasi Belum. lewat telepon langsung Enggak. juga kalau ketemu ya. Ya, sedih aja lah, sedih. Selama ini ibu diperiksa berapa kali sih Bu? 10 kali. 10 kali. Apa Ya. aja Bu yang ditanyakan? Ya, yang tadi saya bicarakan itu udah lengkap. Udah lengkap itu semua. Mungkin jadi pertanyaan nggak Bu, ibu selama 10 kali dipanggil, mempertanyakan kenapa ini sampai 10 kali ini dipanggil? Ya, gimana? Jadi gimana ya? Iyalah. Tapi gini, saya berpikir karena mungkin ada yang kurang melengkapi terus melengkapi itu seperti itu. Tapi selama ini mah kooperatif aja ya Bu ya, tidak keberatan ya untuk. Alhamdulillah. Tapi capek nggak Bu, lelah atau gimana? Ya itulah manusia ya capek ya, capek. Tapi ya kita jalani aja ujian, cobaan dari Allah. Ya. Yang penting cepat-cepat terungkap, tertangkap. Itu. Oh iya Bu, untuk barang-barang ibu yang sempat dijadikan barang bukti apa saja sih Bu? Handphone punya anakku 3, punya saya 1, udah semua. Berarti Dari handphone dulu udah. handphone ibu 1, Termasuk ya Handphone anak-anak kan yang 1 ada 2, pegang 2, jadi 4 semuanya. Berarti semua Termasuk itu motor emek udah dikembalikan.